Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Bagaimana jika ini adalah barang milik Anda yang masuk ke Indonesia dan dinyatakan sebagai barang ilegal dan merugikan keuangan negara. Dan itu dimusnahkan. Jangan khawatir, saya akan membacakan selengkapnya untuk Anda semua. Dari liputan 6com, ada temuan barang impor senilai Rp 40 miliar. Menteri Perdagangan musnahkan semua. Kita baca ya. Liputan 6com Jakarta, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta seluruh barang impor ilegal dimusnahkan. Langkah itu dilakukan untuk membuat jera para pelaku impor barang ilegal tersebut. Bukan tanpa alasan, pemusnahan perlu dilakukan karena kejadian serupa sudah sering ditemukan. Dengan pemusnahan barang-barang ilegal tadi, turut menutup kemungkinan barang tersebut kembali beredar. Informasi ada senilai 40 miliar rupiah barang impor ilegal yang dibongkar Satuan Tugas Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang dikenakan tata niaga impor, mulai dari alat elektronik, ponsel, tablet, hingga pakaian jadi. Dia meminta Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal betul-betul memusnahkan barang temuan tadi. Apalagi dalam komposisi Satgas tersebut ada aparat penegak hukum. Jangan musnahkan, hanya contoh. Nanti kalau balik lagi orang nggak kapok-kapok. Kita musnahkan seluruh jenis yang jadi temuan, pintanya. Tentu kalau merusak ekonomi negara, Pak Jaksa Agung itu tegas sekali, Pak Kapolri juga tegas sekali. Oleh karena itu, nanti saya minta teman-teman ini betul-betul didalami, sambung Menteri Zulkifli Hasan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap dampak maraknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia, termasuk dampaknya ke penerimaan negara hingga UMKM. Menurutnya, penindakan terhadap barang impor ilegal menjadi suatu keharusan, menyusul temuan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang mengungkap kasus senilai total Rp 40 miliar rupiah. Ya, kalau itu kan rontok industri dalam negeri, ungkap Mendak Zulkifli Hasan. Dia mengatakan pendapatan negara bisa berkurang dengan beredarnya barang impor ilegal. Pasalnya, tidak ada setoran pajak yang dilakukan pelaku usaha. Kemudian industri lokal hingga UMKM juga ikut terancam. Bahkan tercatat ada sejumlah toko yang tutup. Tidak bayar pajak, jualannya online, toko tutup, negara bisa berkurang banyak pajak pendapatannya. Industri dalam negeri kita bisa rontok, ujarnya. Dia mengatakan sumber barang impor ilegal ini dari banyak negara. Kendati begitu, dia enggan mengungkap negara-negara mana saja yang terlibat. Banyak negara, jangan sebut negara mana saja ya, ucapnya. Wah. Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap temuan barang ilegal dengan nilai total senilai 40 miliar rupiah. Ini jadi bukti kerja Satgas yang dibentuk pekan lalu. Saudara-saudara, ini hasil kerja pertama Satgas. Jadi ini bukan Kemendak tapi Satgas. Satgas pemeriksaan produk-produk yang tidak kita duga ilegal, ungkap Menteri Perdagangan. Nah, hari ini di tempat ini hasil penyelidikan sementara ditemukan barang-barang yang kita lihat ini senilai sebesar 40 miliar rupiah lebih. Diketahui Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang dikenakan tata niaga impor
telah melakukan penyelidikan usai dibentuk. Alhasil ditemukan adanya barang ilegal di gudang yang disewakan. Adapun barang-barang yang tidak cukup beragam, yang ditindak cukup beragam, mulai dari elektronik, pakaian jadi, hingga aksesoris pakaian jadi. Nilainya pun beragam. Paling besar adalah pakaian jadi senilai 20 miliar rupiah. Kemudian ada barang elektronik senilai 12,7 miliar rupiah. Ada mainan anak-anak senilai 5 miliar. Totalnya ditaksir 40 miliar rupiah. Barangnya ada handphone, ada komputer, ada tablet, nilainya 2,7 miliar. Pakaian jadi tadi yang bal-balan itu biasanya pakaian bekas. Tadi baru semua senilai 20 miliar rupiah pakaian baru. Ya itu beritanya ya, kita ulas. Nah, itu tadi adalah pakaian-pakaian yang ditangkap atau barang-barang yang diamankan oleh Satgas penindakan barang ilegal yang dilarang oleh Tata Niaga ya. Bagaimana dengan barang milik PMI? Ini yang rawan ini. Kalau barang milik PMI tidak ya, seharusnya tidak masuk kategori ini karena barang milik PMI tidak masuk dalam aturan tata niaga barang yang kena cukai ya. Barang PMI adalah barang-barang kiriman yang dikirim oleh para pahlawan-pahlawan devisa di luar negeri. Masuk ke Indonesia pun ya, kalaupun toh kena pajak, dia akan bayar pajak. Berbeda dengan yang ini tadi yang saya bacakan, itu adalah barang ilegal yang tidak membayar pajak. Ya, saya harapkan demikian ya, barang-barang milik PMI tidak masuk dalam kategori ini. Karena PMI adalah pahlawan devisa negara Indonesia. Ingat, negara Indonesia ini disumbang oleh pahlawan-pahlawan devisa luar biasa. Nomor 2 setelah migas. Dari tahun ke tahun terus meningkat. PMI jangan disakiti. Demikian.